Oke, oke. Oke. Hmm, bentar, gimana caranya biar bisa berdua? Oke, gini aja. Oke, izin saya mulai ya, Kak Isti ya. Iya, Ya, sebentar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Waalaikumsalam. ya, kita sapa dulu Bilov ya, karena ini juga akan masuk ke YouTube-nya Bilov, insya Allah. Jadi selamat pagi Bilov, happy weekend with Habelova. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah hari ini penuh dengan lika-liku, tapi tetap harus disyukuri. Ya, pekan ini kita kehadiran tamu spesial lagi nih Bilov ya, yaitu Kak Istiqomah Moarif ST, atau yang lebih dikenal sebagai owner dari Ice Tea Handmade. Betul ya Kak, sebutannya Ice Tea Handmade. Iya, betul. Oke. Dan tema kita kali ini, Bilov, ini sangat menarik sekali nih temanya, yaitu berawal dari gengsi jualan hingga memiliki produk sendiri. Wah, keren banget nih Kak perjalanannya, prosesnya pasti panjang banget, itu gejolaknya pasti banyak banget ya Kak. Nah, langsung aja nih kita sapa Kak Isti. Assalamualaikum Kak Isti. Waalaikumsalam, Kak Vicky. Gimana nih Kak kabarnya? Suasana hatinya. Alhamdulillah. Disenengin, senang, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kak Vicky Alhamdulillah. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Kak di sini. Oh iya, Iya, dan ya cerah ya, Alhamdulillah ya. Jadi insya Allah sinyalnya semoga aman. amin. Oke, nah langsung aja nih Kak, kita ke ini ya. Mungkin pertanyaan pertama itu Belum bisa. sebenarnya yang orang-orang penasaran gitu ya pastinya. Sejak kapan sih Kak Isti tuh mulai gitu ya, memulai pertama kali jualan? Kalau pertama kali jualan banget itu SMP. Oh, Nah, saat masih SMP kelas kelas 2 itu jualan. mm, Dan disitulah titik saya mulai bertarung antara saya gengsi, tidak mau jualan, tapi saya harus terpaksa jualan kayak gitu. iya. Jadi, oh jadi sebenarnya itu ini ya Kak, udah lama gitu ya, udah dari SMP malah. Iya, dari SMP karena memang apa namanya, saat itu saya kan sekolahnya itu ikut bule merantau. Nah, bule saya itu buka toko, kemudian di rumahnya juga buka jualan es. Kalau sekarang namanya es cekek ya, yang diplastikin dikasih sedotan. Iya, Nah, iya, kayak iya. gitu. Tahu ya, Kak Vicky ya? Tahu Kak, masih ada Kak sampai sekarang. Oh Sekarang ada iya. ini barunya kayaknya namanya iketan ya. Oh, es iketan. Iya. Bukan es cekek lagi ya. Nah, Boleh nanti dibuat Kak. sekolah. Oh iya. Sekolah saya kan siang nih, Kak. SMP itu kan sekolahnya siang sampai Ya. sore. Nah, kalau pagi saya mulai bule kan noko kayak aksesoris, jepit, jepit rambut, kayak gitu-gitu, sama alat tulis. Nah, itu disuruh jaga setiap ada orang yang beli, eh isi, ayo, itu ada orang yang beli. Samen itu apa namanya mau beli apa kayak gitu. Awalnya ya sempet apa ya, aduh malu ngapain saya gitu. Bentar. Kemudian kalau pas sekolah itu malah malunya double karena harus
ngelayanin pembelinya itu teman sendiri kayak gitu. Kan jualannya jualan es, nah banyak anak sekolah di siang hari sampai sore. Jadi tambah malu banget. Iya, iya, iya. Berarti memang kan sebenarnya terpaksa ya Kak, terpaksa Mm-mm. terus jadinya makanya gengsinya itu wah besar banget itu Kak. Banget. Apalagi di zaman SMP itu kan dimana kita masa-masa peralihan ya Kak, masa-masa peralihan kita terus kayak biasanya mulai-mulai ini tuh apa namanya tuh kenal-kenal sama banyak teman kayak gitu kan. Ya, ya, Jadi pas apalagi kan, gengsi, kenapa Kak? eh, apa namanya, kalau pas sekolah gitu, saya kan termasuk pendiam dulu. Kalau pas sekolah, lumayan pendiam ya, lumayan sih. Eh, Terus kalau sekolah gitu pasti istirahat, dimintain tolong, Isti kamu pulang mau jualan es. Aduh, ping rasanya tuh. Iya, kenapa? Aku nitip ya gitu, nitip jajan ini gitu. Ya, gitu. Dalam hati tuh rasanya, kenapa kenapa harus begini gitu, konsepnya kan nggak begini ya. Jadi Keren kayak banget. eh, yang mau nggak ngelayanin tapi disuruh sama bule untuk jualan, untuk ngelayanin. Terus kalau pas pagi pagi kan nggak sekolah, itu nganter adik-adik ke sekolah TK, kan masih TK. Nah, sama bule disuruh bawa es lilin. Nah, nanti dititipkan ke kantin sekolah adik itu. Malamnya kan ngemasin pakai karet, diplastikin terus pakai karet gitu, ditali pakai karet. Nah, kalau udah beku, besok paginya saya bawa ke sekolahnya. Iki kamu bawa gitu. Itu benar-benar berat selama 2 tahun, Kak Vicky. Ya Allah. Es lilin itu yang panjang itu bukan sih Kak? Atau Mm-mm. Iya, ya yang panjang kayak es wawan, kalau tahu. es mambo ya? Iya, heeh. Sama Tapi dalam plastik. ya yang kecil itu kan, plastik yang kecil panjang. Nah, betul, betul Kak Vicky. Gitu. Iya, 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 paham sih. Bahkan saya juga dulu SMA juga masih gengsi banget kayaknya Kak. Kayaknya Iya, banyak ngerti sih gitu kayak perasaannya. Ya, namanya anak SMP ya Kak masih seneng main kayak gitu terus disuruh ya jualan kan betul. malu ya Kak. Iya Kak Vicky. Nah, pasti banyak banget yang penasaran juga nih, Kak. Apa sih alasannya yang membuat Kakak tuh nggak gengsi lagi gitu Hmm. untuk jualan? Yang bikin saya nggak gengsi, ya lebih ke karena sudah dilatih dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya lalui. Lama-lama, oh ternyata jualan itu juga baik. Apalagi Rasulullah pun dulu kan berdagang ya, berniaga. Sehingga saya, kalau Rasulullah aja nggak malu, nggak gengsi, masa saya umatnya malu kayak gitu. Jadi ya pelan-pelan mulai, nggak apa-apa, toh bisa menghasilkan uang gitu, nggak harus selalu minta orang tua. Jadi punya uang sendiri dari hasil kerjanya, berupa jualan kayak gitu. Nah, itu titik baliknya tuh kapan tuh, Kak? Kan SMP Saya, masih ya. benar, benar. Terus, SMP 2 tahun itu benar-benar masa gengsi saya dan masa sangat menolak, ngapain sih aku harus disuruh bule buat jualan kayak gini gitu. Benar-benar kayak pemaksaan kayak gitu. Belum belum merasakan bahwa saya ini berjualan, ini suatu saat akan menjadi hal yang baik untuk dirimu gitu. Nah, titik baliknya ketika sudah SMA. jadi SMA kelas berapa tuh, Kak? SMA saya kelas 1, di situ kan sudah mulai mengenal kewirausahaan ya. Kata kewirausahaan itu sudah mulai nggak begitu asing gitu. Saya mulai mengenal. Kemudian kan pasti ada bazar kalau di SMA. Nah, Iya, disitulah di sekolah mulai diajar dengan bazar. Oh, ternyata
jualan tuh juga tidak memalukan. Kita meminta atau memohon kepada pembeli, ayo dong beli produkku, ayo dong dicicipi, misal kalau makanan ya kayak gitu. Eh, itu nggak apa-apa, itu nggak memalukan, bukan hal yang harus eh, kita apa namanya ya, apa ya, kan suatu hal apa ya yang merugikan untuk kita atau bikin kita, ih kok anak ini jualan kayak gitu loh Kak Vicky. Menurutku itu hal baik kok, melatih kepercayaan diri, mental, terutama kalau zaman sekarang kan netizen bisa memberi komentar tentang apa usaha kita ini seperti apa kayak gitu. Berarti berarti emang apa ya Kak? Masa-masa SMA itu adalah titik baliknya dan waktu Mm. SMA itu memang Kak Isti ini sudah menyadari hal-hal itu gitu Kak. Iya, saya sudah Hmm. menyadari hal-hal itu sampai di SMA pun saya kalau sekolah jualan gorengan, jualan Eh, gorengan. Kemudian kalau pas bazar pun saya ambil, bulik saya kan jualan jilbab tuh, bikin produk jilbab sendiri. Nah, saya ambil ke rumahnya, saya bawa ke sekolah, saya jual. Sama sekarang apa? Inner ya, innernya jilbab itu saya juga bawa. Cuman ya gitu, pasti belum secara public speaking kan masih malu-malu. iya, iya. Kalau enggak hanya orang per orang gitu, saya lo jualan ini gitu, saman barangkali mau gitu. Tapi ya kayak bisik-bisik gitu. Iya, iya. Dulu itu udah ada sosial media Kak, Facebook atau apa Hmm, yang bisa. belum, belum. Ya, Oh belum. offline ya Kak Vicky ya. Hmm. Mm-mm, mm-mm. Iya. Kalau Tapi di tapi dulu udah ada Facebook ya waktu zamannya Kak Isti itu. sudah, cuman masih 2000 berapa ya? 2010 ya. Itu kan Hmm, masih awal saya main Facebook, otomatis belum mengarah untuk jualan juga. Paling cuman iya. chattingan sama temen infokan gitu kan suka ya. Iya, Belum iya, iya, mengarah ke sana. Hmm. Kalau untuk iya. jualan lebih ke apa namanya, offline, ditawarkan ke teman kayak gitu. Misal kalau pas istirahat, kan bawa gorengan nih. Nah nanti kalau pas istirahat dikeluarin, Isti kamu bawa gorengan? Iya gitu. Itu berapa banyak tuh Kak biasanya bawa-bawa gorengan kayak gitu? Gimana Kak Vicky? Kira-kira berapa banyak untuk bisnisnya ya gorengannya? Oh, kalau untuk picisnya paling ya 30-an lah kurang lebih. Lumayan ya satu kotak yang itu ya Kak. Satu Satu. apa namanya? Satu bagi. Iya, iya, heeh. Itu biasanya habis semua tuh Kak. Habis. Masya Allah. Heeh. Dari satu kelas itu aja atau ada dari teman-teman dari kelas lain yang beli juga? Ya kadang ada dari kelas lain yang beli. Karena saya tinggalnya kan di itu ya di panti. Jadi Mhm. teman saya yang dari kelas lain pun juga jualan. Jadi memang kayak ini program kayak gitu. Iya, 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 iya. Oh, saya jadi ingat masa-masa SMA saya. Sebenarnya jadi gini ya, mungkin Bilov juga ya Bilov itu panggilan teman-teman Habilova ya Kak ya. Iya, jadi Hmm. mungkin Bilov juga ada nih yang masih SMA gitu ya. Mungkin aja masih ada Bilov yang masih SMA gitu. Eh ya kalau misalnya emang itu apa ya? Itu kebutuhan, itu juga hal yang kamu suka gitu. Dilakuin aja gitu ya. Iya Bahkan betul betul. kayak dari kayak dari saya sendiri gitu ya Kak. Itu wah luar biasa banget kayak ngerasa tertinggal jadinya kayak kenapa ya dulu tuh nggak ngelakuin ini kayak gitu. Kalau dulu saya itu Oh. kan jadi gitu ya. Karena emang proses jualan itu panjang sekali gitu ya Kak, panjang sekali dan ngebangunnya itu memang harus kalau saya ngerasa di sekarang ini gitu ya. Ngebangun jualan itu tuh emang perlu mental ya, Ya, mental jualan itu betul, memang perlu betul. sejak dini gitu loh. Jadi ya, dengan begitu kita bisa lebih kuat untuk sekarang ini gitu ya, Kak ya. Iya. Jadi kita coba yuk buat teman-teman, buat Beloved gitu ya yang memang mungkin
udah ada ketertarikan di dunia bisnis, jualan gitu. Karena kan dasar bisnis juga itu kan jualan ya, Kak. Iya, Marketing gitu. Ayo kita coba mulai dulu, kita beranikan diri, kita latih mental kita nih bareng-bareng kalau misalnya bingung-bingung ya bisa kontak nih ke Kak Isti. monggo monggo Tanya pengalaman. dipersilahkan. Iya, jadi awalnya itu kan Kak Isti tadi jualan ngambil dari bule ya. Bule ya. Mm-mm, mm-mm, iya. Nah, terus sekarang ini Kak, sekarang ini produknya ada apa aja nih Kak? Udah Kalau ada apa untuk aja? sekarang sistemnya sistemnya ada dua. Kalau sekarang kan saya menekuni dunia itu ya, perjahitan, bikin fashion, Ya. pakaian kayak gitu. Mm-mm. Kalau untuk saat ini eh, apa namanya, ada jilbab, lebih-lebih ke family couple. Hmm, iya, itu Jadi sistemnya produknya berarti Kak, orderan. sistemnya lebih ke PO. Heeh. Ya. Kalau untuk yang produk sendiri yang ready itu baru jilbab, scrunchie, ikat rambut. Nah, seperti itu. Iya. Tapi kalau untuk masalah pakaian, baju itu saya lebih untuk saat ini lebih ke sistem PO karena untuk meminimalisir yang namanya human error. Ya. Kalau apa? Karena orang kan seneng ya, seneng request, oh ukuran saya sekian lebih mendetail kayak gitu. Tapi kalau nanti saya bikin produk secara apa namanya universal ya, pasti orang kalau beli produk saya nanti masih mermak lagi. Ya Iya. terlepas apa yang saya bikin biasanya juga masih belum bisa sempurna, belum bisa pas di badan orang kayak gitu. Tapi setidaknya bisa meminimalisir gitu. Jadi sekarang usahanya di situ. Mm-mm. Fokus di sana ya Kak ya. Dibilang fokus, eh enggak juga, masih Hmm. mencabang karena ada si kecil. Dulu kalau sebelum ada si kecil, ini bukan suatu hal yang menjadi apa namanya, terus menyalahkan adanya anak, kemudian usahanya menjadi berpengaruh, enggak juga. Tapi memang sudah jadi keputusan saya bahwa kalau sudah punya anak, ya fokus utama saya adalah anak gitu. Nah, di sisi lain nanti sembari usahanya dijalanin gitu. Berarti untuk produknya emang fokus di couple fashion ini. Mm-mm. Terutama itu di event apa namanya? Kalau pas hari raya, nah itu boomnya di situ. Iya iya. Untuk Karena desainnya pas tuh dari Kak Isti sendiri atau ada request Kak? kalau desain saya request dari orang. Hmm. Jadi yang apa ya? Saya lebih senang konsultasi, konsultasi bebas, nyaman kayak gitu. Saman pengennya gimana, mau model yang seperti apa, mau warna apa, bahan apa. Nah, nanti saya juga kasih pilihan yang saya mampu. Mulai dari ini modelnya, ini ukurannya, ini warnanya, ini jenis kainnya, seperti itu. Hmm. Nah, kenapa Kak Isti tuh eh, akhirnya terkonsentrasi di fashion nih Kak? Kalau mau melihat apa namanya, saya dari kecil hobi jahit. Ya. Hobinya jahit dan tapi bukan kejualan ya, ya hobi jahit, bikin karya, bikin baju kayak gitu. Kemudian eh, karena saya suka itu, awalnya takut nih, takut, aduh ini nanti kalau saya bikin karya, saya bikin baju ada yang mau beli nggak sih kalau saya jual gitu, mending saya pakai sendiri gitu. Nah, mulai saya berani untuk membuatkan orang itu pas SMA. Jadi entah kenapa, qadarullah Allah itu selalu mempertemukan saya dengan mesin jahit. Nah, ini. Masya Allah, Masya Allah. Kalau pas SD itu kan di rumah, ibu saya juga penjahit, bikin baju juga. Kemudian, nah di bule sendiri saya juga
sembari noko, sembari jualan es, itu juga jahit. Kemudian SMA di asrama juga ada mesin jahit. Dan nggak dipakai kan, kemudian saya benahi, saya pakai ya meremak-meremak bajunya temen kayak gitu. Kemudian teman-teman tuh kalau pas hari raya gini, Isti aku bikinin baju ya, aku pengen dong dibikinin gitu. Nah lama-lama, alhamdulillah, akan minta bayar seikhlasnya aja kayak gitu. Awalnya ya nggak usah gitu. Selama ya nggak apa-apa, ini kan juga sampean yang udah jahit, jadi ya ini sebagai eh, bayaran keringatnya ya. Nah, dari situ mulailah, oh ternyata kalau menjahit dikasih uang tuh, alhamdulillah dapat penghasilan lagi, bisa untuk beli yang barang-barang kita sendiri gitu. Kemudian mulai kuliah itu saya sempat berhenti karena kan juga fokus sama kuliah. Nah, saya tinggal di asrama itu juga apa namanya ada jahit juga. Kemudian dari situ kalau teman-teman itu kamu bisa jahit bisa gitu. Saya mau pesen ini kayak gini gini. Oh iya nggak apa-apa gitu. Tapi nanti saya ngerjakannya di rumah karena di sini kan juga nggak lengkap alatnya gitu. Jadi kalau ini yang sangat berkesan buat saya. Salam Bu dosen. Ada Oke. satu dosen yang sekarang udah prof ya, namanya Prof Umi. Beliau itu sangat menghargai eh, karya mahasiswanya kayak gitu. Nah, salah satunya saya ketika saya punya karya bisa menjahit, bisa bikin baju, jilbab gitu. Nah, beliau pesan, maaf Bu, tapi saya jahitnya di rumah. Oke, nggak apa-apa. Nah, disitulah jiwa kepercayaan saya. Oh, ternyata ada orang yang senang, ada orang yang percaya terhadap karya yang saya bikin. Nah, di situ muncul keberanian untuk saya lebih floor lagi, lebih berani untuk hobi ini saya jadikan sebagai ladang usaha. Nah, pas kuliah semester pas skripsi kayak Mbak Vicky, saya nyewa kontrakan, kemudian saya buka jahitan di kampus, dekatnya kampus, di kontrakan situ, buka jasa permak. Nah, Hmm. alhamdulillah anak mahasiswanya kan sukanya yang modis-modis bajunya. Baju kepanjangan dikit dipendekin kayak gitu-gitu, jadi lumayan. Oh, dari zaman itu udah ada ya Kak kayak gitu. Iya. Ini kebesaran Mbak Isti dikecilin. Oh iya gitu. Padahal ya udah pas ya. Oh, berarti itu modalnya dari tabungannya Kak Isti sendiri gitu ya Kak? Kalau yang pas kapan ini? Pas di kampus. Iya, iya. Mm-mm. Kan Kalau tadi pas di kampus, ya. ya kan tadi Kak Isti kan memutuskan untuk kontrak, terus Oh kontrak iya. rumah ya. Terus habis itu Mm-mm. langsung buka jasa permak. Nah, itu modalnya itu dari Kak Isti sendiri atau gimana Kak? Joinan. Joinan sama teman atau Sama keluarga? kakak tingkat. Kak Yahya tahu ini. Kenapa? Kak, Kenapa Kak Kak? Yahya, Kak Abdul Jalil Yahya yang sudah jadi Oh, pembicara. iya iya kemarin Temennya saya Kak Yahya. Temennya iya Kak iya. Yahya. Heeh. Nah, itu awal saya punya mesin jahit dari situ. Kita joinan. Kemudian karena memang saya sudah lulus ya, ya akhirnya kita berhenti. Nah, sudah saya nikah habis itu. Lanjut usaha saya lanjut sama suami kayak gitu. Jadi Wah, disupporting keren sama banget. suami. Iya iya iya. Berarti dulu sempat sama joinan sama Kak Yahya, berarti Kak Yahya itu di bagian yang sama, di bidang yang sama gitu, Kak. Bukan disclaimer ya, bukan sama Kak Yahya, tapi temannya Oh, Kak Yahya. oh temennya Kak Yahya. Iya 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 iya. Hmm. Iya, iya. Wah, keren banget ya Kak. Maksudnya untuk sekelas mahasiswa, mahasiswa akhir ya berarti itu jatuhnya ya. Mahasiswa Mm-mm. akhir terus Iya malah main-main Kak. iya, apa namanya joinan kayak gitu kan itu berarti tingkat kepercayaannya tinggi tuh untuk Ya join habis gitu. lumayan.
Iya. Nah, sampai saat itu selain buka jasa permak sampai saya joinan juga sama adik kelas itu kalau yang beli untuk modal beli mesin jahitnya kan sama kakak tingkat. Nah, ini sama adik tingkat ini kita bikin produk jilbab. Nah, dia dia yang jadi modelnya alhamdulillah juga lumayan gitu. Iya, iya, Ya, iya. akhirnya berhenti. Nah, untuk marketingnya kan kalau Kak Isti ini memang sejak awal gitu ya yang hobinya menjahit, berarti memang eh, diproduksinya gitu ya kayak lebih ke produksinya. Nah, Iya. marketingnya akhirnya ini Kak Isti ini belajar marketing, belajar jualan gitu ya. Eh, atau emang ada orang yang marketingin gitu Kak. Sampai saat ini itu yang menjadi kendala saya tentang marketing ini nggak masih belum bisa apa ya namanya belum bisa cool kayak gitu karena merasa kalau saya bagian produksi kok sampai sama bagian marketing itu jujur saya kayak nggak mampu rasanya harus produksi barang produk kemudian nah ini untuk pemasaran belum nanti kalau ada konsumen yang tanya harus jawab satu persatu kayak itu sehingga ya eh, mungkin pemasaran yang selama ini saya lakukan hanya sebatas ya branding personal sama mulut dari mulut, kemudian cukup dari Facebook sama WhatsApp. Nah, nanti mereka yang merasa bahwa cocok dengan karya saya ditularkanlah kepada teman-temannya. Oh, coba samain ke Mbak Isti, ke Isti Handmade itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Menurut mereka yang menilai positif gitu. Iya, 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 iya. Berarti emang mau tumut bahkan di Facebook, di sosmed pun itu mau tumut ya, maksudnya dari teman-teman yang terdekat dulu gitu ya Kak ya. Ya, yang kenal saya gitu. Oh, ini Isti gitu. Eh, yang kenal saya kemudian dikenalkan ke temennya, akhirnya kan saya bertemu orang yang belum pernah saya kenal. Mhm. Nah, sudah ada juga Kak, maksudnya yang kayak dari luar-luar gitu, misalnya dari Facebook nih, Kak Isti emang udah marketingin walaupun tipis-tipis gitu ya. Nah, terus nyangkut tuh, nggak Kak, ke orang yang mungkin nggak Kak Isti kenal gitu. Pernah nggak Ya, kayak gitu? ha. Pernah, alhamdulillah dan sampai sekarang jadi pelanggan tetap saya. Masya Allah. Iya, iya, iya. Itulah ya Kak, manfaatnya sosmed gitu ya. Jadi bisa menjangkau lebih jauh gitu, lebih luas lagi gitu ya. Iya, iya bener Kak Vicky. Berarti berarti Kak Isti sekarang ini memang masih pegang sendiri ya Kak untuk Iya, produksinya, marketingnya kayak gitu. dulu sebelum saya punya anak, sempat punya karyawan di rumah. Kalau sekarang lebih ke karyawan freelance kayak gitu. Oh, iya, Karena iya. masih bisa menghandle kalau di rumah. Ada berapa ya dulu? Tiga orang, empatan orang gitu yang ikut saya. Cuman untuk setelah punya anak ini, saya kan fokus itu ya ke merawat anak juga. Sehingga kalau mau cari karyawan, ketika saya merasa kurang mampu dan orderan banyak, saya cari itu bantuan orang, cari Hmm. yang freelance gitu. Iya, iya, iya. Tadi yang ready produknya apa aja Kak? Jilbab anak, jilbab dewasa, sama scrunchie. Nah, ini kalau yang scrunchie ini alhamdulillah udah punya pelanggan tetap juga. Ini sama ownernya itu dijual di Shopee gitu, makanya lumayan banyak kalau pesen tuh bisa 1000 PCS lebih. Wah, Masya Allah. Berarti di ininya ada labelnya nggak Kak? Di apa namanya produknya? Eh, Kalau yang apa namanya, yang jilbab itu ada labelnya. Kalau yang scrunchie enggak, karena kosnya juga lumayan. Dari pihak sananya kan mintanya yang murah pasti ya. Shopee selalu bermain harga. bener Kak. Sehingga, aduh, Berarti nggak ada, kalau nggak usah label juga. iya kalau jilbabnya ada ya Kak, IT handmade Ada. gitu. Sama family couple itu semuanya ada. Mulai Hmm. bajunya cowok, jilbab ibunya, gamisnya.
semuanya Ya. ada. Mm-mm. Nah, menurut Kak Isti nih ya, lebih lebih enak mana nih Kak? Jual produk sendiri atau produknya orang lain? Menurut saya 50-50 ya Kak, 50-50. Kalau mau jual produk orang lain itu kan enaknya nggak perlu produksi, tinggal Ya. beli, tinggal beli, kemudian kita jualin. Berarti yang lebih concernnya kan di bagian pemasarannya, marketingnya. Dan modalnya juga, kalau beli pengen buat usaha kan otomatis harus banyak agar dapat harga murah gitu. Ya. Enaknya nggak produksi gitu. Tapi kalau mau produk sendiri, ya mikir semua tetek bengeknya mulai dari bahannya apa. Meskipun kita nggak produksi sendiri ya, misal saya hanya bagian apa yang memanajemen aja. Oh, tapi kan tetap mikir nih, mikirnya double-double. Menentukan harga, mencari pangsa pasarnya, kemudian pesaingnya juga seperti apa harus kita baca. Terus produk kita itu mau yang high value, maksudnya pasarnya itu mau yang menengah ke atas, menengah ke bawah atau seperti apa. Jadi banyak yang dipikir. Ya. Apalagi kalau sama double sama marketing itu malah pusing lagi. Kalau saya sih gitu. Jadi kalau dari Kak Isti sendiri lebih suka yang mana nih Kak? Hmm. Kalau saya karena kan ada ya orang yang berwirausaha atau berbisnis itu eh, tujuan utama tujuan utama adalah uang. Jadi mau produk apapun, mau harga seberapapun, asal laku kan gitu. Nah, namanya juga orang berusaha. Nah, kalau saya pribadi, yang pertama karena mencintai karya, suka seni, jadi mungkin saya lebih suka bikin produk sendiri gitu. Ya terlepas nggak bisa nyetok full, tapi setidaknya karena lebih mendominasi sistem apa namanya PO ya, tapi tetap produk sendiri gitu, berusahanya di situ. Iya, iya, iya. Karena memang udah suka ya Kak. Suka Mm-mm, sama mm-mm, udah suka. untuk berkarya ya. Mm. Nah, kalau Kak Isti sendiri nih untuk pemasaran produknya selama ini berarti lewat apa aja nih Kak? Tadi Facebook, WhatsApp, Facebook. mm-mm, WhatsApp sama TT itu jarang sih. Apalagi IG, aduh Masya Allah IG bener-bener nggak kesentuh. Berarti berarti memang di Facebook ya Kak, lebih Facebook dan WhatsApp ya kalau sosmednya ya. Ah, tapi lebihnya sih di WhatsApp sih Mbak. Di Oh, di di WhatsApp WhatsApp. yang nomor satu. Ha. Ada sih Shopee, tapi ya gitu. Sebenarnya butuh itu ya, butuh partner untuk benar-benar ngopeni fokus sama Shopee-nya. Kalau nggak gitu, aduh nggak bisa. Iya, iya benar-benar Kak. Iya, iya, iya. Berarti memang kalau di sosmed berarti di Facebooknya itu ngapain aja tuh? Model Hmm. marketing storytelling. eh Terkadang saya itu apa namanya, lebih ke beranda, ke Mm-mm. cerita, udah gitu sih. Karena juga belum siap untuk melangkah ke Facebook Ads ya yang berbayar. Iya. Ya belum belum siap melangkah ke sana. Jadi ya sebatas di beranda, di cerita. Nah, biasanya orang tertarik itu ketika kita nggak langsung to the point. Ini ada jilbab anak harga sekian kan enggak, tapi lebih dibungkus dengan suatu cerita kayak gitu. Berarti metode itu ya yang diterapkan Kak Isti ya di Facebook. Iya. Heeh. Tapi kalau lagi males Mbak Vicky ya langsung to the point aja. Nah, lebih sering yang mana tuh Kak?
lebih sering malesnya atau Kayaknya lebih sering malesnya kali ya. iya, karena cerita itu kan ini ya, memainkan emosi pelanggan gitu, emosi apa namanya followersnya kita gitu kan dengan cerita. Saya juga tertarik kalau misalnya lihat-lihat Facebook gitu, pasti ada aja nih relasinya saya di Facebook yang kayak kita sebutnya emak-emak gitu ya, Oh emak-emak jago iya. jualan. Iya, jadi, mereka eh, buat cerita-cerita gitu dan itu emang ngena banget sih Kak. Keren banget sih menurut Mm-mm. saya. Storytelling seperti itu. Awalnya iya benar-benar Kak. Misal kayak apa anak-anak itu kalau bikin cerita berasa, aduh ini beneran nggak sih ceritanya begini? Ujung-ujungnya dia lagi promosi itu jilbab. Aduh, itu keren banget memang ya. Itu ya itulah kerennya mama di situ ya Kak. Mak-mak zaman sekarang ini. Eh, Sharing-sharing dahulu gitu ya. Sharing is caring. Terus habis itu dapat profit kemudian. Iya benar, benar sekali. Nah, Kak Isti, menurut Kakak tuh modal penting dan utama yang harus dimiliki ketika kita ini ya memulai bisnis atau ingin jualan gitu. Itu apa sih Kak modal utamanya? Ini nama amal lebih niat Apa itu benar-benar yang Kak? modal utama ya. eh karena kadang ada orang yang ya itu tadi kita gengsi, saya malu, saya enggak percaya diri. Tapi saya ada keinginan untuk jualan gitu. Itu udah bagus sih menurutku. Kamu gengsi nggak apa-apa, kamu malu juga nggak apa-apa. Asal kamu ada niat, ada keinginan untuk berjualan. Nah, pasti nanti dari situ ada kesiapan gitu. Jadi kamu harus siap menerima resiko terlebih dahulu. Jangan siap menerima kebahagiaan. Karena kebahagiaan nggak perlu dipersiapkan, itu udah siap menerimanya. Kamu dapat laba itu nggak perlu dipersiapkan, itu udah siap dirimu. Tapi tidak semua orang bisa siap menerima kerugian, di komen sama konsumen. Ini kok gini, kok gini. Nah, itu harus disiapkan mentalnya, disiapkan hatinya, pikirannya biar nggak ngeblank. Itu pasti terjadi. Itu sih menurutku Kak Vicky. Nah, itu ya Bilov ya. Jadi yang paling utama, yang paling penting gitu ya, itu niatnya ya Kak. Niatnya. Hmm. Kalau dari niatnya aja udah mungkin masih goyah gitu ya, itu akan sulit gitu ya untuk memulainya ya Kak ya. Mm-mm. Iya, ya enggak apa-apa lah. Asal kembali lagi ke jalan yang lurus saja. Nah, itu ya Bilov ya. Jadi sebenarnya mau memulai bisnis, mau jualan itu murah banget ya Kak. Bahkan nol modalnya loh. Karena Nol. Iya, benar. iya, Kak Vicky kalau kalau tahu saya itu saya benar-benar nol, enggak. Malahan menghindari modal besar. keren-keren Kak. Iya, yang Cuman penting pasti, niat itu tadi ya. mm, tapi itu nanti akan berpengaruh terhadap goal usaha kita. Kalau kita takut untuk bermodal besar, belum berani ya, bukan takut, belum mampu dan belum berani untuk bermodal besar, ya usaha kita jalannya akan pelan gitu. Tapi aman, nggak punya hutang, nggak resiko tinggi, misal orderan apa namanya cacat pun itu sedikit gitu. Tapi kalau kita pengennya cepat, set 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 jalannya cepat sampai pengen orderannya segera banyak, ya ikhtiarnya kerja kerasnya di awal itu benar-benar getol banget. Mulai dari modal, modal kita kan dari ndak punya untuk bisa langsung banyak itu kan pasti pinjem. Entah itu pinjam orang tua, pinjam teman, pinjam bank itu skala besar itu eh, pasti tanggung jawabnya lebih besar. Tapi dengan ada yang menjadikan suatu semangat sih. Wah, kalau saya hutang banyak berarti saya harus semangat
jualan. Saya harus semangat bekerja agar hutang modal saya ini segera terbayarkan. Ya ada min plusnya. Kalau mau cari yang aman, slow-slow ya kayak saya aja deh. Iya, 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 iya. Em, Sebenarnya itu pilihan ya, Kak. Ya kan, Mm-mm. pilihan kita mau ngambilnya jalan yang mana nih? Apakah kita Mm-mm. mau langsung gas, gasnya gas Mm-mm. banget, Mm-mm. atau Kak gas Vicky. aja? Ya. Nah, ini Kak nih, ini saya penasaran juga sih pendapatnya Kak Isti gimana tentang mereka gitu ya yang sering bilang kalau jualan itu tuh bukan pekerjaan gitu ya. Mm. Jualan itu bukan pekerjaan, apalagi jualannya yang mungkin di rumah nggak kelihatan sama orang gitu ya. Mm-mm. Dan pekerjaan yang sesungguhnya itu tuh kerja kantoran gitu, bukan jualan. Nah, gimana tuh kalau menurut pendapatnya Kak Isti tentang Oh. omongan ya tentang eh, apa namanya orang-orang yang bilang seperti itu? Mm-mm. Kalau menurut saya sepertinya itu ya. Kerja itu ya meliputi ngantor, ya jualan. Jadi jualan sama kerja itu, jualan tuh anaknya si kerja gitu. Nah, setara kalau mau menyetarakan tuh ya jualan sama ngantor gitu. Jadi sama-sama kantor dan jualan tuh sama-sama bekerja kan bergerak. Kalau saya begitu. Ketika kita bergerak ya itu namanya bekerja gitu. Cuman memang mungkin yang ada di masyarakat ini kerjamu apa? Aku nggak kerja, aku dodolan. Lah, jualan itu juga bekerja. Apalagi kalau dalam berjualan kita menjadi ownernya. Kan juga pasti di kantor. Di kantor itu ya bagian pembukuannya meneliti ini pemasukannya gimana, pengeluarannya gimana. Nah, itu juga di dalamnya ada jualan, ada kantor juga. Jadi nggak bisa dipisahkan sih menurutku. Iya, Perusahaan-perusahaan gede mereka kan juga tujuannya menjual, tapi iya, bosnya paling cuman melihat sama memotivasi pekerjanya gitu. iya. Iya. Sebenarnya pada intinya kedua-duanya itu ya bekerja gitu ya. Dan bahkan Ya, tadi ya Kak itu kalau itu juga gitu. bilang goalsnya kantor pun itu jualan gitu loh. Mm-mm, Dasarnya tuh mm-mm. jualan gitu kan ya. Nah, Ya, bedanya mungkin tadi ya, bedanya mungkin kalau di kantor, kerja di kantor itu ada tempatnya, kelihatan nih fisiknya gitu. Sedangkan kalau orang jualan yang mungkin handmade gitu ya, yang kerjanya cuma di rumah gitu, itu tuh nggak kelihatan kita berangkat kerjanya gitu ya kayak. Bahkan restoran aja kita, kalau ibu-ibu nih ya, restoran aja tuh itu kita tetap bisa kerja gitu ya kayak. oh, kalau itu berarti lebih ke apa namanya? Kamu bekerja di luar rumah atau di dalam rumah kan gitu. Iya. Ya, pilihan ya. Iya, kita harus ini ya membuka lagi nih mindset kita gitu. Jangan sampai menjudge gitu ya orang-orang yang itu dia kerjanya apa ya kok banyak uangnya gitu. Padahal di rumah aja Iya. gitu ya. Dia kerja di rumah. Jaga lilin, jaga lilin. Ya kayak maksudnya apalagi bisnis-bisnis affiliate kayak gitu itu tuh udah Hmm. zaman sekarang gitu ya bisnis-bisnis Oh iya, digital itu tuh udah banyak banget gitu. Jadi betul betul. ya makanya kita harus lebih open minded lagi gitu ya. Jangan sampai tetangga kita nih ada yang di rumah aja tapi Julitin. banyak uangnya terus kita julitin gitu ya jangan gitu ya. Afiliat saya juga sambil sembari afiliat sih Mbak Vicky. Oh ya, di apa Mm-mm. tuh Kak, marketplace. Shopee, afiliatnya Shopee. Kalau TikTok juga udah dapat monetize, cuman saya belum aktif di TikToknya. Lebihnya Wah, masih di Shopee gitu. oke boleh deh nanti Kak Galuh ya kita kapan-kapan agendain khusus untuk bahas ini nih afiliatnya nih Kak. Afiliat TikTok dan Shopee ya nanti undang Kak Isti lagi. Ya, kayaknya kan apalagi Ya Allah. teman-teman Gen Z gitu ya Kak. Gen Z itu kan eh ya mungkin lebih suka dengan pekerjaan-pekerjaan simple kayak gini yang mungkin juga nggak terlalu banyak tekanan dari atasan gitu ya Kak. Betul. Di belakang layar biasanya.
Iya, Gen Z saya juga Gen Z ya, jadi ya kurang lebih hampir mirip lah ya teman-teman ya. Tapi ada juga Gen Z yang kerjanya oke banget nih kalau misalnya eh, di kantor dan lain sebagainya kayak gitu. Itu banyak juga kayak gitu. Nah, boleh Iya. dong Kak kasih pesan buat kita nih teman-teman, buat Bilog gitu ya, yang masih gengsi jualan, mungkin masih ada nih teman-teman yang butuh semangatnya, butuh motivasinya, boleh dong Kak dikasih pesan-pesannya. Apa ya? eh Kalau kalian gengsi, Bilov ya? Bilov ya namanya. Nah, Iya, betul Kak, Bilog. nah. Bilov kalau masih ada yang gengsi, nggak apa-apa. Jangan diingkari kegengsianmu. Itu suatu proses yang harus kita jalani, kita akui dan kita lalui. Asal kita selalu punya keyakinan dan kemantapan hati, kita ingin berwirausaha, berjualan, suatu saat itu akan lebur dengan sendirinya. Yang penting tetap berusaha, jangan putus asa. Bolehlah istirahat sejenak, tapi jangan sampai berhenti. Kan kadang ada capeknya nih, yang namanya berusaha kan ada capeknya. Istirahat aja, nanti mulai lagi kayak gitu. Nah, gengsi itu sampai sekarang pun saya juga masih ada gengsi di depan layar. Nah, ini saya baru pertama kali loh, Mbak Vicky. Jadi ya. Keren, udah keren banget ya, ya Allah. harus di harus dilalui, harus kita apa namanya tepis, eh, kepercayaan karena zaman sekarang itu kan semua serba digital ya eranya, sehingga ya mewajibkan kita kalau mau hidup ya harus adaptasi deh. Gitu. Oke, Masya Allah, keren banget Kak Isti. Iya, nggak kelihatan ya, kalau misalnya ada gengsi-gengsinya sedikit Kak Isti. Ini pure murni banget ini loh. Bagus banget Kak Isti ini, menyembunyikannya. Ya, karena kita memang harus terus berjalan ya tadi pesannya Kak Isti tuh ya bilang ya. Jadi gak apa-apa sebenarnya, gak apa-apa kalau misalnya masih gengsi-gengsi, disadarin aja kegengsiannya gitu. Tapi yang paling penting kita harus tetap ingat untuk terus bergerak gitu ya. Bergerak, berjalan. Jangan sampai gengsi itu memberhentikan kita dari impian-impian kita. Iya betul betul Kak Vicky. Kak Isti, terima kasih banyak atas waktunya. Dari tadi sudah Sama-sama. menunggu nih ya. Terus juga cerita-ceritanya yang Masya Allah insightful, menginspirasi banget. Semoga sukses terus untuk ST Handmade ya. Semoga Amin. Oh ini iya, minta bertumbuh. doanya Kak Vicky boleh nggak ini ya? Boleh, boleh, boleh ya. Boleh Kak. Oke. Silakan. Eh, Insya Allah event Family Couple tahun tahun berapa ya berarti? Hari Raya 2024 udah kelewat ya? Hari Raya 2002, maksudnya tahun Hijriah, tahun baru Hijriah. Hari Raya Idul Fitri. Oh iya, sudah Kak. Berarti Hari Raya Idul Fitri 2025. Semoga nanti pengennya saya udah lama sih sebenarnya rencana itu planningnya. Tapi semoga nanti tahun 2025 bisa launching produknya benar-benar pure produk sendiri. Jadi nanti kan butuh reseller banyak untuk eh, bagian marketing kayak gitu. Ya, Oke, itu Masya doanya. Allah. Nah, itu berarti tahun depan tuh ya, Bilov ya. Siap-siap nih yang mau jadi resellernya Ice Tea Handmade ya. Yuk, mulai tuh dicek-cek eh, gimana sih kualitas produknya Ice Tea Handmade gitu. Boleh tuh. Mulai dari sekarang udah dicek-cek. Terus kalau misalnya udah siap nih nanti jadi resellernya dan udah di open juga sama Kak Isti gitu ya, boleh langsung daftar tuh. Nah, ini Ya, membuka insya Allah ini ya, ya. ya Allah, insya Allah ini ya. Amin, 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 insya Allah, Kak. Iya, ini membuka ini juga ya, peluang pekerjaan ya, Kak ya. Iya, iya betul Kak. Itu tujuan tujuan utama kan juga bisa berbagi pekerjaan ke orang lain. Berbagi, Benar, meskipun mungkin kita bisa bisa mampu sendiri, tapi setidaknya kalau berbagi kan malah baik lah. betul.
Dan sekarang itu memang eh, untuk pebisnis UMKM lagi Hmm. ditingkatin kolaborasinya ya, kayak kolaborasi. Dengan Hmm. kita bekerja sama-sama banyak orang, itu justru akan semakin menumbuhkan usaha kita kayak gitu. Jadi Gitu. jangan jalan sendirian, guys. Ya, Jalan capek. sendirian di love. Benar, capek. Kita butuh teman, kita butuh relasi, kita butuh kolaborasi sama eh, apa teman-teman lain, usaha-usaha lain kayak gitu supaya Mm-mm. bertumbuhnya barengan nih bersama-sama gitu. Mm-mm. Ya. Oke deh, Kak Isti boleh dong kasih kita ini info produknya dan juga sosial medianya ST Handmade gitu ya. Kira-kira kalau mau order bisa kemana? Kalau order nanti lewat nomor WA saya, bisa nomor WA saya udah pasaran di mana-mana ya. Di Facebook ada, di TikTok ada nggak ya? Insya Allah ada. Di IG ada. Jadi kalau tiap saya promosi, biasanya saya cantumkan nomor WA. Nah, nanti bisa langsung hubungi saya di WA itu tadi. Iya, Ketik aja Isti Handmade, nanti kayaknya muncul deh. iya. Instagramnya, Instagramnya yang ini ya Kak, Iya. SDY apa tuh? SDY Ya, underscore apa saya lupa lagi. Indonesia. Indonesia kayaknya. SDIY underscore Indonesia underscore istiqomah kalau nggak salah itu. Coba di Mm-mm. ya nanti di situ ada nama utamanya yaitu Ice Tea Handmade gitu. Nah, untuk Mm-mm. Ya. Facebooknya juga sama ya Kak, Ice Tea Handmade ya. Kenapa? Untuk nama Facebooknya Ice Tea Handmade juga. Bukan. Istiqomah Muarif. Cuman Oh, nanti kalau mau klik asli handmade, kan pernah saya bikin hashtag tuh. Nah, nanti insya Allah akan muncul produknya. nah Kalau iya mau itu lihat produknya enggak apa-apa. boleh nanti dicantumin juga di ininya ya Kak Galuh. Di apa namanya tuh caption. Nah, oke deh. Kak Isti sekali lagi terima kasih. Dan ini mungkin saya Sama-sama. mau info juga nih ya ke Bilof ya. Jangan lupa untuk tadi tuh follow akunnya Kak Isti ya. Follow akunnya Kak Isti. Jangan lupa juga kalau misalnya mau order, jangan malu-malu gitu ya. Langsung aja order. Borong sekalian juga nggak apa-apa ya. Kasih. Nggak Oh, apa-apa amin, banget ya. amin, amin. Nah, jangan lupa juga nih Bilof untuk mampir ke YouTube channelnya Habilova yaitu Nah, ya, ya. Habilova Official. Nah, jadi nanti setiap obrolan-obrolan kita nih kayak gini, obrolan dengan teman-teman ngobrolnya Habilova, setiap pekannya akan di-share di YouTube-nya Habilova. Jadi kalau misalnya di Instagram kita nggak ada, bisa langsung cek ke YouTube-nya Habilova yaitu Habilova Official gitu ya, Habilova ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ketinggalan langsung aja nonton fullnya di sana. Oh, Dan kalau di Bilof YouTube ya, Kak. dapetin Iya, kalau Bilof dapetin insight nih dari obrolan kita hari ini pasti banyak banget dong ya. Tadi tuh dari awal sampai akhir insight-nya dari Kak Isti. Langsung aja share ya, share di kolom komentar. Apa sih insight yang kamu dapet hari ini? Nah, sekarang ini Bilof ya, jadi Habilova itu juga sudah melayani pembuatan website dan juga aplikasi. Jadi silakan kalau misalnya Bilof ada yang eh, teman-teman UMKM gitu ya, teman-teman wirausaha kalau misalnya butuh usahanya di scale up gitu dan membuat website ataupun aplikasi bisa langsung hubungin ke @habelova ID atau juga WhatsApp ke 0812 3464 0636. Nah, kita tuh free banget ya untuk konsultasi di sana. Nah, kalau misalnya ada sosial medianya yang mau dibantu kelola sama Habelova itu juga gampang banget bisa langsung hubungin ke nomor yang tadi atau juga ke DM ya Bilov ya. Gitu. Jadi sekali lagi terima kasih Kak Isti, terima kasih juga untuk Bilov tentunya sudah menyaksikan, menonton, menyimak hari ini. Semoga dapat insight-insight yang luar biasa hari ini ya, insya Amin, Allah. amin. Oke, sampai jumpa di live berikutnya. Happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi